Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Pertanyaan? Sekarang itu malah tempat pariwisata saja. Apakah ini apa? Sekarang menjadikan tempat pariwisata. Iya, pertanyaannya apa? Kan melarang berlama-lama. Iya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya? Sekarang malah dijadikan apa? Wisata. Pariwisata. Pertanyaannya? Oh, jelas sekali, sangat jelas sekali, ya. Mau ulama, mau presiden, mau tokoh, ketika mengajak manusia berlama-lama di tempat bekas diazab, sementara Nabi lari, ya, sambil menutupkan kainnya di atas kepalanya, beliau lari. Karena ini bekas kaum Ad yang diazab oleh Allah, dan beliau diberitahu oleh Allah lewat Jibril. Lalu beliau mengatakan, jangan kalian masuk ke tempat yang dulu diazab oleh Allah kecuali sambil menangis. Kalau tidak menangis, jangan ke situ. Oh, ini malah dijadikan tempat wisata. Mosok berwisata sambil menangis, ya. Ini jelas menyisi sunnah. Di manakah penyimpangan dari tauhid sufi? Banyak sekali. Ada di antara mereka yang meyakini roh-roh orang soleh yang sudah mati bisa menolong kita yang masih hidup. Ada yang meyakini bahwa neraka itu banyak sekali. Ada yang meyakini sholat sudah tidak wajib lagi di level-level tertentu, sangat banyak sekali. Maka kan tarekat-tarekat sufiyah ini kan banyak sekali, seperti tadi kan. Dan bahkan satu sama lain saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Apakah orang yang selalu ngontrak disebut zuhud? Ya tergantung. Kalau memang dia belum kebeli rumah, ya, sebetulnya dia ingin sekali punya rumah bagus, mewah, mentereng, tapi nggak kebeli. Ya tidak zuhud namanya. Zuhud itu kan tidak pingin. Duitnya banyak, tapi ya udahlah ini aja. Duitnya malah buat sedekah, buat nolong fakir miskin, buat bangun masjid. Itu zuhud yang sebenarnya dalam tahu ya kan? Ditaruh semalaman di kendi, pagi-pagi dingin sekali. Ada cara di zaman Nabi, insya Allah ada cara, ya kan? Apalagi kita tahu di Mekah, Madinah itu kalau dingin, Puncak nggak ada apa-apanya. Kalau musim dingin, ya, Puncak, Bromo bisa kalah kalau pas musim dingin. Apakah kurang sempurna jika istri jarang puasa sunnah karena suami pulang kerjanya selalu siang hari? Ini istri-istri Nabi kan? Antum masih ingat istri-istri Nabi bukan puasa sunnah lagi, ini puasa wajib kan? Istri-istri Nabi punya kesempatan untuk mengqadha puasa Ramadan itu di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Sebulan lagi mau puasa Ramadan berikutnya baru sempat. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban ini Nabi hampir-hampir
hampir-hampir setiap hari berpuasa. Pak, artinya paling banyak. Jelas tidak setiap hari, yang setiap hari Ramadan. Di bulan Sya'ban adalah bulan yang Nabi paling banyak berpuasa. Mungkin 15 hari, mungkin 14 hari. Nah, kesempatan itu dipakai oleh istri-istri Nabi untuk bayar hutang. Nah, kemarin-kemarin sebelum Sya'ban nggak sempat. Ya boro-boro puasa sunat ya. Yang wajib saja nggak sempat. Karena apa? Karena ada kewajiban yang lebih besar. Ada amal yang lebih besar, yaitu melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah sudah ada perintah haji sebelum kiblat dipindahkan? Belum ya. Haji kan akhir-akhir. Sedangkan salat sebelum hijrah. Beberapa bulan sebelum hijrah. Kemudian pemindahan kiblat setelah di Madinah, setahun atau setahun lebih setelah di Madinah. Sahihkah riwayat bahwa Umar berkata seorang anak akan menjadi durhaka karena orang tuanya lebih dahulu durhaka? Saya tidak tahu ya. Kalau ini dijadikan semangat bagi kita yang belum punya anak, yang baru menikah, supaya punya anak yang tidak durhaka, tentu ini baik sekali. Tapi tentu ini tidak mutlak, ya. Sebagaimana kaidah-kaidah itu pasti ada perkecualian. Mana perkecualian? Ya, anaknya Nabi Nuh. Apa kita katakan Nabi Nuh itu durhaka kepada orang tuanya, punya dosa besar, sehingga anaknya Kan'an tidak beriman, malah menjadi tokoh kufur? Tentu kita tidak mengatakan seperti itu. Bagaimana salat maghrib rakaat ya? Sah tidak? Sah insyaallah. Sah ya. Ketika dia belum masuk rukun berikutnya, ya sudah, maka dia duduk, kemudian salam. Tapi kalau dia masuk rukun berikutnya, ya misalnya mestinya atayat awal kok berdiri, sudah masuk ke rukun berikutnya, maka teruskan. Kecuali belum masuk ke rukun berikutnya, baru mau berdiri sedikit, sudah diingatkan dan dia sadar, maka dia turun untuk atayat awal dan tidak perlu sujud sahwi. Adapun sudah masuk rukun berikutnya, teruskan saja. Nanti sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Wallahu. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.